Bincang petualangan di sekitar hutan bersama Mas Aji dari Suara Rimba kini menelusuri perbukitan Kars Gunung Kidul, tepatnya di Desa Dingo, Bantul. Sebuah kawasan yang dikenal sebagai sentra produksi minyak kayu putih rakyat. Di wilayah ini, Mas Aji bertemu Mbah Yatimin, tokoh kelompok tani setempat yang mendedikasikan hidupnya pada budidaya kayu putih dengan pola tumpang sari serai, sekaligus memproduksi minyak atsiri lokal berbasis kearifan desa. Bagi Mbah Yatimin, kayu putih bukan sekedar komoditas, melainkan jalan menjaga hutan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Di tengah degradasi lahan dan ancaman krisis lingkungan dan menurunnya industri kehutanan, kayu putih terbukti relevan sebagai tanaman rehabilitasi yang mampu memulihkan ekosistem. Daunnya menghasilkan minyak atsiri bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan pasar domestik secara berkelanjutan. Kini, selain kayu putih tak lagi dipandang sebagai komoditas pinggiran, juga jika dikembangkan bisa menjawab ketergantungan Indonesia yang mengimpor 70% kebutuhan domestik minyak atsiri. Kemitraan kelompok tani dengan perusahaan Jepang menjadi bukti bahwa tanaman lokal Indonesia memiliki daya saing global. Sebuah pesan kuat bahwa pembangunan berkelanjutan bisa tumbuh dari hutan rakyat, asal diberi ruang, perlindungan, dan kebijakan yang berpihak. Berikut liputannya. Desa Dlingo. Apa yang membuat saya sampai ke hutan ini adalah karena saya mendengar bahwa industri kehutanan saat ini mengalami kehancuran akibat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Saya datang ke sini ingin mencari tahu lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi sehingga industri kehutanan menjadi hancur. Dan ternyata bukan hanya industri kayu yang hancur, tetapi termasuk industri minyak kayu putih. Belakangan saya mendengar bahwa pabrik-pabrik minyak kayu putih, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh perusahaan, itu banyak yang tutup. Dan saya mendapat informasi juga bahwa ternyata Indonesia mengimpor kayu putih sebanyak 70%. Jadi itulah yang membanjiri pasar kita sehingga banyak industri-industri, pabrik-pabrik minyak kayu putih yang bangkrut. Orang tidak akan percaya di negara yang tanahnya subur, makmur seperti ini, pabrik-pabrik bisa bangkrut karena kekurangan bahan baku. Kita cari dulu teman saya ya, barangkali ada di sekitar sini, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Sugeng siang Pak. Sugeng siang. Nepangaken kula Aji. Kula ya Mbah Yatimin. Mbah Yatimin. Ya. Mbah jenengan kok wonten mriki sek napa niki? Niki ajeng nanem kayu putih. Oh, iya ya. Ini Mbah Yatimin. Ya. Itu pengelola dari hutan ini. Iya, ya, betul. Yang punya acara mau menanam kayu putih. Iya, betul Pak. Oh iya. Ya. Berapa Pak luasnya di sini? Luasnya di sini 4 hektar. 4 hektar. Ya. Oh ya, nanti rencana semuanya mau ditanam berapa? Rencana 20 hektar. 20 hektar. Tapi kan itu sampai tahun 2030. Oh ya. Ya. Sapaluna ya. Ya. Ya karena memang mengurus hutan itu nggak bisa sebentar Pak. Ya, lama. Ya, lama ya. Lama ya. Bapak ngurus dari biji yang kecil ya. Yang kecil saya dari benih saya tabur lalu menjadi
saya polybag lalu menjadi bibit, Dari lalu bibit baru ditanam, diurus sampai besar. sampai besar sampai nanti jadi minyak. Oh, jadi minyak. Iya. Oh, nanti ini hasilnya minyak kayu putih Minyak ya. kayu putih kan nanti ada, Pak. Oh ya, kalau bijinya itu ukurannya sebesar apa sih, Pak? Itu bijinya hanya kecil-kecil, Pak. Oh. Pokoknya sangat lembut sekali. Lembut sekali kayak Iya. kayak butir pasir gitu ya. Ya butir pasir itu pun besar, lebih kecil lagi. Lebih kecil dari pasir. Iya, dari pasir. Jadi Bapak ngurus barang yang kecil Yang sekali kecil, itu iya. sampai jadi besar. Itu saya tabur lalu nanti kira-kira 20 hari baru tumbuh, Oh. Lalu saya kalau sudah tumbuh saya pelihara nanti kalau saya sudah pelihara 3 bulan saya pindah ke polybag. Oh ya ya. Jadi untuk ini nanti jadi pohon yang menghasilkan minyak kayu, Kayu putih, ya. Nah, kapan itu dipanen, Pak? Itu saya panennya kayu putih itu 6 bulan 1 kali. 6 bulan satu kali. Kalau dari nanam, Dari nanam itu Pak, dari nanam itu harus 2 tahun baru panen. 2 Karena tahun. jangka lama itu. Ya 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 Ya. ya. Tapi kalau tanaman hutan, Pak, Ya. 2 tahun itu cepat. Ya. Yang dipanen apanya, Pak? Kalau tanaman hutan yang dipanen itu kalau tumpang sari pertanian itu kan jagung. Oh ya, ini nanti tumpang sari ya. Ini tidak, Pak. Ini yang saya panen 1 bulan saya panen ini serewangi. Sereh wangi. Serewangi ini saya sudah panen seperti ini. Jadi nanti di sela-sela serewangi ini Kayu putih. ditanam kayu putih. Iya, iya, Pak, betul itu. Berarti panennya Panennya ada jangka pendek, ada sereh. jangka panjang. Oh ya, Kalau jangka pendek serewangi, kalau jangka panjang kayu putih. kayu putih. Jadi semua Ja- menghasilkan, Pak. Jangka panjangnya pun cuma 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Itu kalau hutan udah cepat itu. Iya, itu. Dan itu ditebang enggak, Pak? Enggak dipepel dulu, Pak. Cara orang tani itu didangir. Dangir itu ambil daunnya lalu nanti dikumpulkan. Oh. Dimasak. Kalau sudah 3 tahun atau 4 tahun itu dipangkas, Pak. Jadi yang dipanen itu daunnya. Daunnya ya. Jadi pohonnya mah aman ya, Pak. Pohonnya untuk saya bahan bakar, Pak. Oh, ya ya Tidak ya. ada yang ketinggalan, Pak. Nggak ada ketinggalan. Jadi itu semua daunnya dipanen panen jadi minyak kayu putih. jadi minyak. Ya. Nanti sisanya ini Hanya ranting-rantingnya dan pohonnya saya untuk kayu bakar. kayu bakar untuk Untuk masak. masak kayu putih. Oh, ya Tidak ya. ada yang ketinggalan, Pak. Ya Semua. ya 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 ya. Ya ya. Ini serehnya juga sama, Pak, dibikin minyak. Iya, seringnya nanti kan ya ada. Saya membuat minyak serewangi dan minyak kayu putih. Oh, ya hebat. Semua saya laksanakan, Pak, secara pertanian. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi Indonesia ini kan subur. Subur. Ya, apapun bisa hidup. Benda Indonesia itu banyak sekali. Itu manfaat sekali, Pak, bagi saya. Manfaat sekali. Ya ya ya. Bagi betul. saya daripada menanam jagung, ketela itu kan nanti kan lama 1 tahun baru panen. Kalau saya nanam serewangi ini 1 tahun sudah mendapat 3 kali panen. 3 kali panen. Ya. Ya itu. Itu untuk satu tanaman yang sama ya. Tanamannya. Jadi kalau luas begini Bapak tiap hari panen ini. Ini tiap hari saya 1 bulan panen. Oh. Jadi Pak, sampai nanti saya potong lalu selanjutnya itu tidak berhenti lalu dipotong Potong lagi, tumbuh lagi, panen Tumbuh, lagi, panen panen lagi. lagi. Wah. Yang penting 1 bulan saya panen, Pak. Ya ya ya. Minyaknya ya itu baik. Baik. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Mbah Mbah ya, Yatimin. Yatimin. Ya. Matur nuwun nggih. Ya, nggih. Saya terus jalan lagi. Ya. Mau nyari ini Pak Dr. Anto. Ya, ya, itu kan Pak Dr. Anto Rimbawanto itu saya di kehutanan. Nggih. Itu kan ayah saya. Wah, ya beliau. Saya di kehutanan karena saya sudah paripurna. Ya ya ya. Sudah saya berhenti, saya paripurna melanjutkan ini. Ya. Untuk masyarakat sekitar. Ya, beliau kan ahlinya ya. Ya, ya, saya ahlinya pembibitan dan penanaman. Iya iya iya. Jadi saya nanti mudah-mudahan ini saya nyari-nyari, mudah-mudahan ketemu Pak Dr. Anto ya. Alhamdulillah, Pak. Nanti kesini, Pak. Iya, iya, nggih. Katanya, Pak, itu. Oh, gitu. Nggih. Mari Nggih. minum sana. Nggih, matur nuwun. Makasih, Pak. Ya, ya. Makasih. Ya.
Maaf kalau ada kesalahan yang banyak, minta maaf ya. Mboten, Pak. Matur nuwun. Karena saya orang tua tidak berpengalaman. Saya juga tua, Pak. Monggo, monggo. Silakan ya. Yang selanjutnya nanti empat kita ke sana, Pak. Ya. Ini Ini kan jenengan sing nyuling, Pak. nggih. Oh, mangke. Kula nyuling, lajeng kula nglatih bocah. Oh. Sedaya sampun dadi, Pak. Bocah kula latih, wis iso kayak kula tinggal. Mangke liyane ngoten, Pak. Nggih, nggih. Oh, nek ngeten. Sampun kula tetep kula wong perhutan ya. Mbah Yatimin. Iya, gaya. Niki napa niki, Mbah? Menika tempat penyulingan kayu putih dan seremin wangi. Oh. Niki nggih, Nggih. alate ngeten mawon. Nggih, Pak. Nggih, alate kados katen iki. Oh, nang ngoten nggih mboten kudu pabrik gedhe nggih. Mboten, Pak, ajenge cilik to rawon wis penting hasilipun minyak menika sae. Saya. Oh. Jadi untuk membuat pengolahan kayu putih maupun sereh Iya. itu alatnya sesederhana ini. Sederhana. Hanya 1 kintal, Pak. 1 kuintal Iya, ini ya. 1 kintal. Jadi 1 kuintal itu sekali masak. Sekali masak, Sekali ya. masak 1 kuintal. Ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa minyak kayu putih, minyak sereh Iya. itu bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat gitu. Iya, betul, Pak, betul. Oh, iya iya iya. Ini kalau masak itu berapa lama, Pak? Ini kalau masak, kalau pertama, Pak, itu kalau masak pertama itu 3,5 jam. Karena kan mendidihkan Oh, air airnya seperti ini itu. kan lama, Pak. Iya. Ya, nanti kalau sudah 3,5 jam, kan nanti sudah habis minyaknya, lalu dibongkar, dibongkar, lalu diisi lagi. Oh, iya iya. Ditambahi air dulu, lalu diisi lagi. Iya iya. Pak, ini kebun Bapak ini luas sekali. Ini tanah Bapak sendiri. Ini kelompok, Pak. Ini Oh. kelompok wisata edukasi Safaluna, Pak. Oh, punya kelompok. Kelompok Safaluna ya. Safaluna, Iya. kelompok tani. Kelompok tani ya. Oh, berapa anggotanya, Pak? Anggota saya 45, Pak. Oh, 45 ya. 45. Banyak. Jadi ya, Banyak. usaha ini menyerap banyak tenaga kerja. Iya, Pak, ya. Pak, niki lah jenengan kan kelompok tani ya, Pak ya. Nggih. Nah, Ya. berarti anggotanya juga dilatih nih, Pak. Ya, anggota itu yang saya latih 4 orang. Kalau 4 orang itu nanti Pak, kalau itu sudah payah bergantian. 1 hari 2 orang, 1 hari 2 orang. Oh ya. Jadi ini juga selain untuk produksi, Ya, juga untuk latihan. pelatihan ya. Oh. Tapi katanya ini juga tempat wisata ya, Pak. Iya. Jadi ada yang berwisata ke sini? Banyak, Pak, UII, Oh. Pol Bantan, Oh. Intan, kayak napa nika, UNJ. Oh, para mahasiswa. Iya, para mahasiswa itu latih masak, lalu saya ya itu kalau masak beli bahan Bakunya motong bakunya motong sendiri lalu dimasukkan. Kalau jadi minyak dibawa Pulang. bawa pulang sendiri. Karena untuk ya itu hasilnya seperti ini. Ya. Saya kira itu pengalaman ya. Iya, untuk pengalaman. Pengalaman yang baik untuk Iya. anak-anak mahasiswa. Iya, itu betul, Pak. Ya. Itu ya. Jadi mereka kan yang akan meneruskan Iya. generasi kita nanti. Iya. Nggih, Pokoknya kalau ke sini masak sendiri, nanti hasilnya dibawa. dibawa pulang. Pulang. Ya. Ini kan kapasitas 1 1 kuintal kuintal. ya. Iya. 1 kuintal itu hasilnya ada 0,5 liter, Pak. Ya, itu, Pak. Kalau musim penghujan ini kan kadar airnya banyak. Iya. Itu kurang dari 500 mili. Kurang dari 500 Ya. mili. Kalau musim kemarau itu paling banyak 800 sampai 700. Oh. Gitu. Ya. Karena kan kadar airnya kalau musim penghujan itu kan banyak, Pak. Ya. Kalau musim kemarau kan Ya, kurang. Iya, jadi lebih banyak. Iya, banyak. Jadi kalau ini kan 1 kuintal. Iya. 1 kuintal itu berapa karung itu, Pak? 1 kuintal itu ini 25 karung ini 1 masan, Pak. 5 karung ini. Iya, ini kan 20 kilo, kan 100 kilo.
Dan itu daun. Daun ya. Nggak banyak kan? Enggak banyak. Dari satu pohon aja udah bisa Ya, dapat betul, banyak. Pak. Nggih. Ya Pak Yatimin, Ya. terima kasih banyak. Ya. Nggih. Ya. Sukses selalu. Saya terima kasih banyak Ya. bahwa masih ada Bapak yang udah sepuh, Ya, ya. masih mau menjaga Ya. hutan kita Ya. tetap lestari. Ya. Ya karena hutan kita ini diperlukan oleh banyak orang. Iya, Pak, betul ya. Ini jasa hutan itu Ya. luar biasa. Ya, amin. Orang bisa menikmati air yang baik, Iya, betul, bisa Pak. menikmati udara yang segar. Iya, betul itu. Ya, dan di hutan juga banyak kehidupan. Amin, Pak. Ya, Ya. Insya Allah ibadah yang luar biasa. Ya, mengurus hutan itu mengurus kehidupan banyak orang. Terima kasih, Pak. Yaitu cerita dari Bapak, saya terima. Saya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kuat. Amin. Bisa melanjutkan seperti ini nanti ke anak cucu saya. Amin. Bisa melanjutkan. Nggih. Ini jangan sampai putus, Pak. Kalau Ya. putus kasihan, Pak. Ya, kalau putus rusak semua. Rusak semua. Ya. Ya, maaf, Pak. Ya. Karena Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Hei Mas Santo, Apa kabar Mas? apa kabar? Wah, baik. akhirnya ketemu Akhirnya juga. ketemu di hutan, ya? Di hutan kita. inilah. saya udah pengen ngobrol banget ini, Iya. ya. Terutama karena saya mendengar kita itu mengalami deindustrialisasi. Ya, Jadi industri, terutama industri kehutanan ini ya, Iya. yang karena kita sama-sama orang hutan ya, melihat berapa tahun terakhir ini industri kehutanan kita merosot semua ini, Iya. baik yang kayu maupun yang non kayu. Iya. Nah saya dengar Mas Anton ini ahli pemuliaan pohon, ya, dan ahli banyak lagi lah gitu ya. Nah ini diantaranya adalah yang bisa menemukan klon minyak kayu putih. Iya. Yang dengan produktivitas lebih tinggi. Kita ngobrol lebih lanjut ya Baik, Mas. baik, mari. Kita cari tempat yang agak teduh ya. sambil duduk-duduk. Ayo sambil duduk. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Monggo. Oke, Mas. Jadi saya cari-cari informasi mengenai minyak kayu putih. Ya. Itu ada kabar bahwa kita itu mengimpor 70% kebutuhan minyak kayu putih Indonesia. Ya. Di situ dikatakan alasannya kekurangan bahan baku. Ya. Wow, loh, saya kan ya Indonesia yang begitu subur makmur, ya. Padahal bahan baku minyak kayu putih itu kan daun, Iya. ya. Bagaimana mungkin gitu kita bisa kekurangan bahan baku? Tapi apa betul itu Mas? Kita itu kekurangan bahan baku itu? Iya. Jadi informasi mengenai kekurangan bahan baku itu memang benar karena tingginya kebutuhan bahan baku minyak kayu putih untuk industri farmasi lah saya menyebutnya, meskipun itu hanya sifatnya hanya packaging saja ya. Nah, minyak kayu putih murni kemudian diolah, diproses supaya seragam lalu dikemas ke dalam botol-botol. Memang kebutuhan minyak kayu putih ini sejak dari dulu. Kami memulai pekerjaan ini sekitar tahun 95. 95, Ya, 20 tahun. sudah 30 tahun lebih ya. 30, iya, iya, 30 iya, tahun. Itu data kebutuhan minyak kayu putih pada saat itu sudah di atas produksi nasional. Ya. Ketika itu sudah di atas 3.000 ton per tahun. Sementara produksi nasional itu hanya sekitar 600-700 ton per tahun. Jadi memang sudah ada kesenjangan antara supply dan demand itu. Nah ini kan gini loh Mas, itu jelas kan sudah tahu dari lama, Ya. ya kan? Ya. Jadi runtuhnya industri kayu putih ini itu kan bukan seperti orang sakit jantung, Bukan. tiba-tiba Ya. kolaps gitu ya. Ya. Tapi sampai 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak ada
upaya untuk menyehatkan. Iya. Ini aduh pusing saya Iya. kalau dengar kabar seperti itu. Padahal tadi saya ketemu Mbah siapa tadi ya? Mbah Yatimin. Mbah Yatimin itu cerita loh, Pak, ini kalau nanam kayu putih gini berapa lama sih panen? 2 tahun katanya. Udah 2 tahun kalau untuk kehutanan itu kayak tidur siang, saya bilang itu sangat cepat Iya. gitu kan. Iya. Jadi pasti ada persoalan yang lebih mendasar. Iya. Mengapa kita tidak bisa memproduksi Iya. ya bahan baku yang cukup. Iya. Padahal tanah air kita luar biasa ya. Bahkan banyak hal ya produktivitas di kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya kalau kayu ya. Produktivitas kita itu bisa 4 kali, 5 kali, 9 kali lipat daripada tempat lain. Iya. Jadi saya khawatir bahwa ini adalah karena ada persaingan yang tidak sehat Iya. dan juga mungkin di dalam negeri juga kurang perhatian. Iya. Nah, Mas Santo saya dengar punya teknologi, Iya. ya, karena menekuni pemuliaan pohon gitu. Berapa tahun Mas jenengan Iya. menekuni bidang ini? Iya. Jadi sebagai peneliti saya pada saat itu juga tertantang lah ya. Mengapa produksi kayu putih ini kok tidak bergerak dari dulu gitu ya. Indonesia ini sejak zaman dulu sudah dikenal sebagai penghasil minyak kayu putih. Betul. Karena tumbuhan ini yang di dalam bahasa Latin disebut Melaleuca kayu putih. Subspesies kayu putih ya. Kalau dulu zaman kita kuliah dulu dosen kita memberitahu ini adalah Melaleuca leucadendron. Leucadendron, ya betul Orang itu. perhutani pasti tahu lah itu Iya. Melaleuca leucadendron. Cuma sekitar tahun 87-89 itu nama ini direvisi. Ya, jadi tidak lagi dikenal sebagai Melaleuca leucadendron tetapi disebutnya Melaleuca kayu putih subspesies kayu putih. Ya. Nah, jadi kita sudah ini adalah tumbuhan asli Indonesia. Ini tumbuh asli di daerah di Pulau Buru, di Pulau Seram, di Pulau Ambon. Iya, Itu adalah distribusi alaminya di sana. Iya, Dan- Mas, saya dulu kalau pulang dari Ambon, Ya, pasti itu oleh-olehnya minyak kayu sebotol putih. minyak kayu putih kan Ya, ya. karena ya. memang itu beda, produk asli ya. dari Ya, di sana sangat bagus gitu ya. itu. Itu sejak dari dulu. Nah, saya sebagai peneliti melihat potensi itu berdasarkan dasar ilmu saya sebagai pemulia tanaman, pemulia pohon itu mengapa ini tidak kita lakukan perbaikan supaya meningkat produktivitasnya. Ya. Karena selama ini sebenarnya perhutani di Jawa terutama itu sudah mengembangkan kayu putih sejak lama, sejak zaman Belanda. Oh iya, 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 iya. Jadi tanaman pertama kayu putih itu ada di daerah Gundi sana, Pak. Oh, di Gundi. Di Purwodadi. Purwodadi, ya. Itu tanaman itu pertama ada di sana. Jadi sudah lebih dari 50 tahun itu dikembangkan di sana dan tidak pernah mengalami peremajaan. Ya, jadi pohon ada yang dibiarkan tumbuh besar, nanti benihnya diambil, dikembangkan di tempat lain. Itu terus begitu. Sehingga kalau dari sisi ilmu genetik ini pasti sudah mengalami Penurunan, kemerosotan, ya, kemerosotan kualitas genetik. Oke. Dan itu terbukti bahwa produktivitasnya menurun, kemudian terutama adalah kandungan seniolnya juga berkurang. Ya, jadi Oke, Mas, jadi gini Mas, yang namanya teknologi, ya. Kalau dalam teori ekonomi, teknologi itu, input teknologi itu akan menggeser kurva, betul, ya kan? betul. Jadi kalau dia itu teknologi produksi, Iya. maka dia akan kurvanya itu akan meningkat Iya, cepat gitu ya. Iya. Nah, jadi, begitu kalau itu teknologi konsumsi, maka konsumsinya bisa dinaikkan dengan cepat. Nah, persoalan di industri ini kan tadi jenengan cerita itu teknologi yang tidak ada inovasi. ya, Jadi di sisi hulunya itu soal produktivitas tanamannya. Dan mungkin nanti di sisi hilirnya itu teknologi processingnya juga mungkin yang Iya. efisiensinya Iya, juga iya. masih seperti zaman Belanda. Tapi memang saya dengar Mas,
yang diimpor ya, produk yang diimpor itu kita orang awam sama-sama ini minyak kayu putih gitu ya. Iya. Tapi apa sih sebenarnya bedanya? Iya, jadi memang ada perbedaan fundamental di sana bahwa minyak yang diimpor itu adalah minyak eukaliptus. Eukaliptus, bahannya eukaliptus. Bahannya diambil dari penyulingan daun pohon eukaliptus. Kalau kita dari Kalau kita kalau kita disuling dari daun pohon kayu putih. Dari yaitu pohon kayu putih. Melaleuca kayu putih. Oke. Kalau itu eukaliptus ya. Oke. Ada banyak spesies yang menghasilkan eukaliptus itu salah satu genus yang jumlah spesiesnya lebih dari 400. Ya. Sebagian besar atau yang menghasilkan minyaknya hanya segelintir saja. Mungkin kurang dari 5 atau kurang dari 10 yang menghasilkan minyak. Tapi pohon eukaliptus penghasil minyak itu tidak tumbuh di tropis, Pak. Ya, dia tumbuhnya di daerah-daerah temperate, 4 musim. Oke, ini satu poin juga nih, Mas. Itu satu poin. Jadi kalau ada orang menyatakan minyak eukaliptus itu sama dengan minyak kayu putih, itu keliru. Karena pohonnya jelas Pohonnya berbeda. beda. Nah, mengapa dia bisa saling bersubstitusi? Karena kedua-duanya mengandung satu unsur penting yang ada di kayu putih maupun di minyak eukaliptus adalah yang disebut 1,8 sineol. Ya, itu komponen atsiri. Namanya juga lucu, Mas. Ya, itu sineol. komponen atsirinya adalah 1,8 sineol. Sineol. Oke, gini, Mas. Saya kira pertama bahwa minyak kayu putih itu beda, yang produksi kita itu beda dengan yang diimpor. Betul. Ya. Karena minyak kayu putih kita itu memang dari pohon kayu putih. Ya. Yang diimpor itu dari pohon eukaliptus. Ya. Ini saja sudah menunjukkan, Pak, bahwa minyak kayu putih tumbuh di tropis. Ya. Pasti produktivitasnya tinggi. Ya. Eukaliptus itu di daerah temperate. Ya. Itu pohonnya itu ya butuh ratusan tahun, bukan puluhan tahun lah untuk lebih besar. Jadi artinya dari segi comparative advantage sebenarnya kita unggul, gitu kan? Karena kita punya lingkungan, punya iklim, punya ini yang lebih baik. Nah, tetapi kok ya malah kita kekurangan ya, kita malah mengimpor. Ini kan soal kebijakan. Tapi kembali lagi, Mas, soal kualitas tadi ya. Jelas minyak kayu putih kita itu kandungan sineolnya tadi. Itu gimana dibandingkan dengan yang eukaliptus itu? Jadi kita juga secara biologis ya, memang kandungan sineol pada minyak eukaliptus itu lebih tinggi daripada di kayu putih. Nah, tapi melalui upaya-upaya pemuliaan, kami sudah berhasil mencari pohon-pohon yang kandungan sineolnya tinggi dan yang rendemen minyaknya tinggi. Ya, sehingga sejak tahun 2000 sebenarnya itu benih unggul kayu putih sudah tersedia. Tahun 2000? Iya, 25 tahun sudah yang 25 tahun yang lalu. Benih kayu putih itu sudah tersedia. 25 tahun yang lalu kita sia-siakan. Yaitu benih yang yaitu pohon kayu putih yang rendemennya mencapai 1,2%. Lalu sineolnya di atas 65%. Di atas 65%. Sementara kalau dibandingkan dengan minyak eukaliptus itu secara alamiah saja dia sudah 72%. Jadi memang lebih tinggi. Tapi saya ingin bicara khusus pada pada kayu putih ini. Kalau kayu putih yang tidak dimuliakan itu rendemennya hanya 0,6, 0,8 ya. Nanti Bapak bisa cek lagi dengan datanya dari Perum Perhutani misalnya ya. Tapi dengan pemuliaan kita bisa meningkatkan rendemen itu. Artinya kalau kita nyuling 100 kg daun kayu putih, kita bisa dapat 1,5 liter. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Awalnya kan paling banyak 1 liter. Ya, paling banyak 1 liter, bahkan kurang dari itu. Gitu. Nah. Berarti perbedaan kandungan sineol yang sekarang ini hanya beda 7 poin ya. Itu bisa terkompensasi oleh
hasil yang lebih tinggi tadi kan? Iya, iya. Sebenarnya kandungan senior ini tidak terlalu krusial ya. Oke. Artinya meskipun kita punya minyak kayu putih yang kandungan seniornya tinggi, tapi kita juga tidak bisa memberikan harga premium pada itu. Karena apa? Karena supply demand-nya masih timpang. Ya. Seperti tadi saya bilang di awal tahun 95-an itu kebutuhannya sudah 3.000. Mungkin data sekarang sudah 5.000. Tapi produksi nasional ini nggak naik-naik gitu. Bahkan mungkin sudah menurun karena daerah-daerah di Buru dan Seram itu sebagian sudah dikonversi menjadi pertambangan emas. Ya. Ya, jadi secara nasional mungkin produksinya sudah atau stagnan ya, kalau menurun barangkali tidak, tapi stagnan sehingga kesenjangan antara supply demand-nya makin lebar. Ya, ya. Nah, inilah yang memicu mengapa kemudian terjadi impor itu. Sebenarnya dari dulu kita sudah impor minyak eukaliptus, Pak. Karena sudah senjang kan? Ya, ya. Cuma ada 600, kebutuhannya 3.000. Jadi udah ada 2.400 yang kekurangan itu. Tapi ya. itu dipenuhi dari impor minyak eukaliptus sebagai minyak substitusi. Saya malah dapat data ini. Pada waktu Covid itu kebutuhan minyak kayu putih itu sampai 69.000 ton. Ya. Ada informasi seperti Bisa itu jadi. ya. Bisa jadi kan. Jadi artinya sebenarnya itu juga kebutuhan itu cukup besar gitu. Dan sekarang itu juga turunnya tidak jauh-jauh banget, masih di atas 60.000 ton. Itu kebutuhan minyak kayu putih. Nah, sayang sekali Mas, kita sudah menyia-nyiakan 25 tahun, tidak ada upaya yang serius dari negara untuk mengembangkan minyak kayu putih, padahal kita punya teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas, bahkan juga meningkatkan hasil minyaknya. Nah, ini tadi saya jalan-jalan, ini sebenarnya lokasi ini yang kata Pak Mbah Yatimin itu mau ditanam kayu putih. Jadi apakah dia butuh kondisi tanah tertentu atau bisa di tempat ini kan lahan kritis ini, Mas? Iya. Kayu putih ini tidak membutuhkan tanah-tanah yang spesial gitu ya. Di tanah-tanah marginal dia tumbuh bagus. Seperti kita lihat kebun kayu putih yang ada di Jawa ini kan sebagian di tanah-tanah di mana pohon jati atau yang pohon tanaman rimba nggak mau tumbuh, ya kan? Kan itu kan, misalnya di daerah Gundi itu kan daerah-daerah miskin ya, daerah Kapur. Sama juga di sini di Gunung Kidul. Jadi memang dia tidak membutuhkan kondisi-kondisi yang spesifik gitu. Dan salah satu upaya yang sudah kami lakukan selama bertahun-tahun itu adalah bagaimana supaya kayu putih ini bisa kalau selama ini masyarakat di pedesaan di sekitar kebun kayu putih ini hanya bekerja sebagai buruh. Dia hanya mangkasin daun, nanti dikirim ke pabrik, dapat upah. Ya. Tapi sebenarnya kayu putih ini bisa dijadikan salah satu sumber pencarian petani gitu ya. Salah satu contoh yang sudah berhasil kami lakukan pada tahun 2016, kami membangun satu pilot project pengembangan kayu putih di Indonesia bagian timur. Itu tepatnya di KPHL Biak Numfor. Di Biak. Jauh. Nggak terbayangkan kan? Iya. Tapi itu satu sukses story bahwa kayu putih ini bisa dikelola secara skala kecil. Masyarakat petani bisa. Itu sekarang Bapak kalau jalan-jalan ke Jayapura, minyak kayu putih dari Biak itu sudah dikenal di Papua Barat. Jadi itu, bukan Ambon lagi. Bukan Ambon lagi, karena itu adalah upaya dari kelompok tani di sana untuk mengembangkan itu. Tadinya hanya 5 hektar. Sekarang sudah berkembang menjadi hampir 30 hektar di sekitar desa-desa sekitarnya. Jadi, yang ada di daerah ini itu juga salah satu yang ingin kita kembangkan. Ada kelompok tani di sini namanya kelompok tani Safaluna. Itu juga kita dorong untuk mengembangkan kayu putih untuk skala kecil. Ya, tadi saya sudah lihat fasilitas penyulingannya. Itu sangat sederhana. Ya. Sehingga saya yakin ini bisa dikembangkan menjadi industri rakyat. Dan
bisa memanfaatkan lahan-lahan marginal. betul. Nah, di Indonesia ini tanah kritis itu cukup besar loh, Pak. Jutaan hektar loh. Iya. Ya kan? Iya. Jutaan hektar. Iya. Jadi sayang sekali kalau dibiarkan. Iya. Jadi kalau teknologi hasil pemulihan pohon Iya. itu bisa diterapkan di lahan-lahan kritis, itu kan bisa menjadi mata pencaharian baru bagi Ya. penduduknya, gitu kan. Teknologinya sederhana, Ya. bisa diadopsi dengan mudah, Ya. gitu ya. Jadi yang penting sekarang kan apa ini, Mas, dukungan pemerintah atau gimana ini? Iya, kalau tadi di awal Mas Haji menyebutkan bahwa industri kehutanan ini mengalami deindustrialisasi. Iya, ya. betul, itu menyedihkan sekali. Salah satunya adalah minyak kayu putih. Nah, seperti saya ceritakan tadi, kita itu sudah lama mengimpor minyak eukaliptus untuk bukan substitusi, suplemen lah, Ya. ya. Karena adanya kekurangan produksi minyak kayu putih. Tapi pada saat itu harga minyak eukaliptus ini masih kompetitif, ya. Karena di samping harganya di pasar internasional juga cukup tinggi, masuknya kena bea masuk, ya. Ketika impor kena bea masuk, sehingga harganya menjadi mahal, ya. Sehingga seluruh produksi minyak kayu putih dalam negeri itu dulu diserap oleh pasar, ya. Pedagang-pedagang antara minyak kayu putih itu semuanya membeli itu. Bahkan sebelum produk minyaknya diproduksi sudah dipesan tuh, sudah ada yang beli nih, sudah ada yang punya ini minyak kayu putih itu. Oke, jadi ini problemnya jadi mirip-mirip dengan runtuhnya industri garment. Ya, jadi kalau industri garment itu banyak masuk barang-barang ilegal, gitu kan ya. Kalau ini justru pemerintah ini legal ini membuka lebar-lebar impor, iya, gitu kan? Karena impor ada peraturan Menteri Keuangan yang membebaskan impor bahan baku minyak atsiri. Iya. Sehingga harga minyak kayu putih di sini, maksud saya minyak eukaliptus menjadi sangat murah. Iya. Ya udah, saya nggak mau ambil minyak kayu putih kamu karena ini ada yang lebih murah. Saya kira ini ada. Jadi itulah yang harus ada policy yang tidak pas. Itu yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki ya. Iya. Pertama, membebaskan impor itu mungkin juga banyak pertimbangannya. Tetapi kalau itu tidak diimbangi dengan memperkuat petaninya sendiri, itu kan sama dengan membunuh petaninya sendiri kan, itu kan ya. Nah, padahal petani yang memanfaatkan lahan kritis ya ditanami dengan pohon-pohon yang besar ini itu punya fungsi ekologi. Betul. Ya, betul. Dia melayani fungsi publik, ya kan? Nah, pemerintah tidak menghitung ini, ya, bahwa rakyat itu bekerja itu membantu pemerintah loh, ya, karena memproduksi barang publik, ya, lingkungan yang baik, produksi air yang terjaga, gitu, di musim kemarau, musim penghujan juga bisa terkendali, ya. Udara yang segar, belum nanti fungsi ekologi yang lainnya, itu kan juga hasil kerja yang harus dihargai. Betul. Tapi sayang sekali bahwa negara ini menganggap itu nggak ada nilainya, gitu kan. Nah, padahal kalau pemerintah ini juga maulah sedikit bantulah petani-petani ini hijaukan kembali lahan-lahan kritis dengan dengan menanam kayu putih yang bibit unggul tadi, kan industri tumbuh, ya kan? Jadi itu juga punya manfaat ganda, menumbuhkan industri lokal, berarti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain itu juga menghasilkan barang publik itu yang juga menjaga kesejahteraan orang banyak. Jadi kalau kita rakyat ini, Mas, kita rakyat kemudian minta kepada negara, kepada pemerintah
ya tolonglah perbaiki itu kebijakan-kebijakan yang belum pas gitu ya. Kita nggak ingin menyalahkan yang sudah-sudah, tetapi sekarang dari hasil obrolan kita ini kita bisa mengetahui bahwa ada yang salah loh gitu. Iya, iya. Ada yang salah loh. Ini kita punya teknologi yang sudah 25 tahun lalu sudah kita peroleh, Iya, iya. dibiarkan begitu saja, kita kehilangan waktu 25 tahun. Betul. Yang seharusnya kita sudah bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Iya. Mas Anto, ada pesan khusus nih buat negara, buat masyarakat, buat siapa aja lah. Bagaimana supaya kita pesan ini khususnya sebenarnya sederhana saja. Harapan kami adalah kita ini bisa swasembada minyak kayu putih. swasembada. Paling Beras tidak, saja bisa. Beras saja bisa. Paling tidak kalau misalnya tidak bisa swasembada, dikurangilah kebutuhan import itu dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri. Produksi minyak kayu putih dalam negeri harus meningkat. Ya, karena kebutuhan pasti akan terus meningkat. Jumlah penduduk banyak. Sekarang ini hampir di setiap rumah tangga pasti ada sebotol minyak kayu putih ya. Sehingga kita harus berusaha meningkatkan produktivitas. Nah, salah satu yang sudah kami lakukan sejak lama adalah membina kelompok-kelompok kecil-kecil seperti ini, kelompok-kelompok tani ini, dalam rangka meningkatkan itu ya. Karena kalau tidak, produksinya tidak kita tingkatkan, ya percuma juga kita membatasi memperbaiki kebijakan mengenai impor itu, tetapi bahan bakunya tetap kekurangan gitu ya. Jadi idealnya menurut saya diseraplah seluruh produksi dalam negeri ini yang cuma 800 ton per tahun ya. Yang sisanya oke lah ditutupi dari impor, tapi jangan yang dalam negeri nggak diambil, semuanya dari impor gitu. Itu yang harus itu paling tidak harus diperbaiki sehingga kita bisa kembali kepada masa-masa sebelum Covid dulu. Masa-masa sebelum Covid itu sejak saya melakukan penelitian di tahun 95 itu harga minyak kayu putih tidak pernah turun, Pak. Selalu naik meskipun nggak banyak ya, 25.000, 50.000, tapi dari mulai 120.000 per kilo sampai 300 itu menaik terus. Jadi karena itulah yang harus kita perbaiki ya. Oke, Mas. Sebenarnya oke lah kalau kita asumsikan ya untuk swasembada. Berapa hektar sih yang diperlukan? Untuk swasembada itu paling hanya 100 sampai 150.000 hektar. Nggak banyak itu. Nggak banyak. Nggak seperti banyak. Sawit yang menghabiskan hutan. 150.000 hektar. Sekarang lahan perhutani yang dilepaskan 1,2 juta hektar. Itu dia. Jadi kalau ini Mas Anto ya, kalau di lahan-lahan yang lepaskan itu kan dibangun kelompok-kelompok tani seperti ini, betul. Gitu ya. Kemudian ditanam minyak kayu putih, ya. Ada yang ditanam pohon kayu putih, ada yang jenis lain. Jenis lain kan. Kalau mencari 150 hektar kan harusnya nggak sulit. Tidak sulit ya. Itu nggak sulit. Di Jawa saja cukup. Ya. Belum nanti di Ambon, belum lagi di Sumatera, di mana gitu. Tidak akan kekurangan. Iya. Belum lama ini saya kembali dari Belitung, ya 3 minggu yang lalu. Di sana ada kelompok tani yang mengembangkan kebun kayu putih di lahan bekas penambangan nikel. Penambangan timah. Nah, di Belitung. Dan berhasil itu. Itu tanahnya nggak asam ya? Tanahnya tanah bekas, tanah putih Pak, pasir aja. Tapi itu sekali lagi membuktikan bahwa kayu putih juga bisa tumbuh untuk reklamasi lahan-lahan tambang gitu. Jadi saya kira perlu kebijakan yang terintegrasi. Harus ada gitu ya. Kebijakan yang mendorong ini itu. Yang reklamasi tambang ya dikerjakan bener lah gitu ya. Dan bibit-bibit yang unggul ini gunakanlah. Sayang 25 tahun dianggurkan. Kita kehilangan banyak hal selama 25 tahun. Mas Anto, terima kasih ya. Saya pengen lanjut lagi. Saya mau cari siapa yang nanganin industri pabrik-pabrik
Ya. minyak kayu putih. Ya, saya kira itu penting ya untuk memberikan keseimbangan apa pandangan lah, karena pandangan saya adalah pandangan peneliti. Saya tidak melihat, saya tidak tahu banyak mengenai pasarnya ya. Iya. Nah, jadi kalau bisa ketemu dengan pelaku usahanya, saya kira itu akan lebih lengkap Iya, lagi. betul. Ya. Tapi kembali lagi Mas, ilmuwan itu bagi saya adalah pahlawan. Karena Pahlawan apa? sunyi. Pahlawan sunyi. Karena kemajuan, seluruh kemajuan ini Ya, itu kan hasil karya ilmuwan. ya, Tapi jarang yang dikasih bintang jasa gitu ya. Pada diam-diam itu berjasa untuk banyak orang ya, ya. ya. Terima kasih Mas. Matur nuwun, Mas. Oke, sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Iya. lagi. Semoga kita makin Iya. jaya lah, industri kita jangan Ya, terperosok terus ini. salam kayu putih. Salam kayu putih, mantap. Saya pamit. Monggo. Pemirsa, akhirnya saya bisa berjumpa dengan Pak Doni. Pak Doni ini adalah General Manager pabrik industri hasil hutan non kayu dari Jawa Tengah, Perhutani Jawa Tengah. Jadi pas sekali tadi kita ngobrol tentang minyak kayu putih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal perkembangan industri minyak kayu putih ini. Mas Doni, kalau kita pernah baca gitu ya, dulu zaman dulu itu Indonesia itu adalah memang sudah terkenal sebagai produsen penghasil minyak kayu putih. Nah, bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Ya, jadi memang Indonesia salah satu produsen kayu putih yang besar, Pak. Jadi dalam 1 tahun itu kita rata-rata bisa menghasilkan kurang lebih 450 ton minyak kayu putih. 450, ya. Dari 450 ton itu memang kurang lebih 300 tonnya ada di perhutani, sisanya itu ada di swasta, mulai dari Ambon, kemudian juga sedikit ada di Sumatera, dan kemudian ada swasta juga yang ada di Jawa juga yang punya masyarakat itu, Pak. Dan saat ini memang yang masih berjalan terutama untuk yang produksi dari masyarakat itu gambaran kondisi sekarang. Oke. Jadi berarti industri minyak kayu putih ini bisa menjadi industri rakyat ya, Mas? Ya, justru memang industri kayu putih ini sangat cocok buat industri rakyat, Pak, karena industri ini lebih tepat, lebih cocok itu mendekati bahan baku dengan skala-skala yang lebih kecil. Jadi dengan kondisi sekarang ini juga berpotensi menghidupkan industri-industri punya masyarakat, karena mereka pasti bisa menekan harga ongkos produksi lebih murah daripada kami yang industri besar-besar. Ya, karena daunnya itu kan bulky Ya, jadi karena skalanya kecil gitu ya, dengan outputnya yang juga relatif kecil, Pak. Jadi gambarannya rendemennya itu hanya maksimal paling 1%. Jadi memang sangat cocok mendekati bahan baku, sehingga kalau terlalu jauh berarti kan kita mengangkut sampah terlalu banyak. 99% akan jadi sampah, 1% hanya produk lah. Makanya lebih cocok yang kecil-kecil mendekati bahan baku, dan itu lebih cocok, dan itu cocok untuk masyarakat kelompok tani. Ya, tadi saya ngobrol dengan Dr. Anto Rimawanto. Itu beliau bisa punya bibit unggul yang menghasilkan rendemen sampai 1,2%, jadi lebih tinggi. Nah,
ada informasi nih Mas, bahwa industri kayu putih kita itu secara keseluruhan mengalami kemunduran yang luar biasa. Nah, saya mendengar bahwa sekarang ini justru impor kita itu sampai 70%. Ya, itu benar itu Mas. Ya, jadi kalau kita pegang data yang ada, kebutuhan Indonesia itu kayu putih itu tepatnya kayu putih dengan kandungan sinol itu memang sekitar 4.500-an. 4.500-an, kemudian tadi yang saya sampaikan industri di dalam negeri bisa mensupport 450. Oh, jauh. Ya, masih lumayan jauh. Tetapi memang kayu putih pun sebenarnya di Indonesia sempat mengalami masa kejayaan Pak, saat COVID itu ya. Iya. Jadi saat COVID ibaratnya kita produksi 1 tahun itu kalau kita mau jualan dalam 2-3 hari itu bisa langsung habis. Tetapi ternyata dalam masa kejayaan itu muncul yang namanya eukaliptus. Nah, eukaliptus ini yang menjadi substitusi substitusi dari minyak kayu putih. Nah, dari masa kejayaan itu otomatis banyak orang tertarik terhadap industri minyak kayu putih karena sangat menjanjikan. Ya. Nah, tapi ternyata juga diimbangi dengan ada kenaikan impor minyak eukaliptus juga. Ini yang akhirnya menjadi sebuah tantangan bagi industri minyak kayu putih dalam negeri, bagaimana bisa bersaing dengan eukaliptus. Oke. Jadi lagi-lagi nih Mas, kita industri runtuh karena kebijakan pemerintah yang membebaskan impor ya, atau mengimpor dari luar negeri dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga pasar kita kebanjiran barang impor. Akhirnya petani-petani kita menjadi tidak berdaya. Ya, jadi sebenarnya impor itu sudah berjalan dari lama, tetapi ada kenaikan pasca COVID itu, ada kenaikan impor yang hampir mirip dengan produksi yang ada di Indonesia. Nah, padahal kita tahu sendiri eukaliptus itu harganya jauh lebih murah dibanding minyak kayu putih dalam negeri. Nah, ini makanya tantangan buat industri-industri dalam negeri juga, bagaimana bisa menurunkan HPP. Kembali lagi dengan menekan HPP itu salah satunya ya dengan industri-industri skala kecil itu yang masih bisa memungkinkan. Ya, artinya gini Mas, ketika biaya produksi kita tinggi tentu karena banyak faktor. Kemudian pada saat kita sedang berjaya, tiba-tiba pasar impor dibebaskan sebebas-bebasnya, ya otomatis itu pukulan yang sangat berat bagi industri dalam negeri kita. Nah, tetapi teknologi tadi pembicaraan saya dengan Dr. Anto Rimbawanto itu di samping kualitas ya, kandungan sinilnya yang meningkat pesat, juga produktivitas juga meningkat, ya. Kemudian hasil rendemen juga meningkat. Maka sebenarnya kita punya harapan dari sisi supply bahan bakunya, ya. Jadi ini ya ada harapan lah, kalau ini diimplementasikan tentu akan ada supply yang mencukupi. Nah, tapi kalau dari sisi industrinya, manufakturnya, ini adakah persoalan efisiensi? Ya, jadi kembali lagi dari kalau kita lihat tadi, kalau kita kaitkan dengan rendemen, jadi komponen bahan baku itu kurang lebih sampai 85% dari struktur biaya. Sehingga memang kami sudah bersimulasi, memang untuk bisa bersaing dengan eukaliptus itu rendemen minimal 1%. Itu baru kita bisa bersaing dengan harganya eukaliptus. Dan ternyata teknologi kita sudah 1,2%. Ya, jadi batas itu sudah terlewati. Bagus. Yang masih menjadi PR adalah kalau kita lihat kandungan sineol, Pak. Kandungan sineol untuk eukaliptus yang dari luar itu kurang lebih 80%. Punya kita
rata-rata mungkin maksimal kurang lebih sekitar 65%. Ya. Lah, ini yang kemudian dilihat sebagai industri terusan yang menggunakan bahan baku minyak kayu putih masih menganggap bahwa masih lebih menguntungkan menggunakan eukaliptus karena kandungannya lebih tinggi. Otomatis kalau memang dia memproduksi misalnya minyak kayu putih yang ada di pasaran itu kan sinyalnya kurang lebih 32. Ibaratnya kalau pakai minyak kayu putih dari Indonesia itu campurnya 1:2. Ya. Kalau dia dari eukaliptus dia 1:3. Otomatis dia bisa menekan HPP produknya mereka. Lah ini yang memang harus ada perlindungan, dukungan dari pemerintah. Ya. Pemerintah melindungi petani itu tidak ada salahnya. Jadi kalau hanya persoalan tadi selisih ya. Selisih kandungan sineol yang kita 65%, kalau Dokter Anto bilang yang eukaliptus itu 72%, itu hanya 7% gitu. Nah, sementara negara justru membebaskan impor gitu kan. Jadi kalau seandainya negara itu mengambil tindakan gitu, menaruh tarif impor ya, tidak usah tinggi-tinggi lah, minimal itu harga yang diproduksi petani dengan harga impor itu bisa sama, sehingga persaingan itu bisa lebih fair. Kan? Ini kan sebenarnya pengimpor atau produsen-produsen yang menggunakan barang impor ini, saya katakan secara ekonomi ini adalah mengambil kesejahteraannya petani kita gitu ya. Jadi ya kalau bahasa kasarnya ya mengambil paksa gitu ya, karena difasilitasi oleh negara gitu. Nah ini kebijakan seperti ini saya kira perlu koreksi, harus dikoreksi. Bagaimanapun juga bangsa kita ini merdeka itu karena ingin mensejahterakan rakyatnya sendiri, dan caranya juga ada gitu, tinggal kemauan saja gitu. Itu saya kira minyak kayu putih juga ini kan tidak membutuhkan persyaratan lahan yang rumit toh. Bahkan di lokasi ini kita ketemu di ini mana, Bantul, Gunung Kidul atau apa? Bantul, maksudnya Bantul. Ini di Bantul ya. Ini di lahan yang menurut saya masuk kategori tidak subur ya. Dan kayu putih dan kayu putih bisa tumbuh gitu. Nah ini kan punya fungsi ganda. Bisa menambah kesejahteraan masyarakat, bisa melindungi lingkungan. Jadi negara sebenarnya mendapat keuntungan ganda. Rakyatnya mendapat penghasilan yang lebih baik, lingkungannya terjaga. Jadi kalau negara ikut serta gitu ya, membantu petani, itu bukan dalam rangka semata-mata supaya bisnisnya berjalan lancar, tapi pemerintah punya tanggung jawab menjaga lingkungan supaya lingkungannya lebih baik kan gitu Mas. Nah belum nanti perhutani juga punya lahan tuh. Jadi gini Pak, jadi memang tadi nyambung, jadi memang kayu putih banyak ditanam di lahan-lahan yang kritis Pak, subur. Makanya saya juga sempat ketemu dengan beberapa perusahaan, terutama perusahaan tambang itu mereka dalam mereklamasi lahan bekas tambang itu juga banyak menggunakan pohon kayu putih gitu ya. Jadi memang ya kalau dari segi manfaat mungkin ada manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi gitu ya. Lah kemudian sebenarnya kalau kami dari segi industri industri yang sebagai pelaksana itu sebenarnya yang kami harapkan dukungan pemerintah mungkin tadi sepakat dengan Bapak gitu ya. Mungkin ada beberapa skema yang pertama mungkin tadi yang disampaikan bagaimana eukaliptus ini diberi biaya masuk. Itu pertama. Yang kedua mungkin bisa terkait bahwa industri-industri pengguna minyak kayu putih di Indonesia itu diberi ketentuan TKDN Pak, kandungan dalam negerinya
kan otomatis pada saat mereka dituntut industri-industri ini harus TKD-nya minimal berapa, itu otomatis nanti mereka mau tidak mau akan memakai minyak kayu putih dari dalam negeri, karena kita tahu sendiri bahwa eukaliptus ini kan hampir semuanya ini impor. Jadi tidak mungkin hanya sebagian kecil aja yang eukaliptus ini mungkin ditanam dari dalam negeri ya. Makanya itu Dan tidak semua eukaliptus menghasilkan minyak loh. ya. Jadi sebenarnya kalau dengan pemerintah berpihak kepada atau melindungi petani-petani kayu putih, ada beberapa manfaat. Yang pertama tadi manfaat lingkungan, bagaimana ini bisa ditanam di lahan kritis. Yang kedua dari faktor ekonomi, itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani-petani, Pak. Jadi kalau dihitung itu kan yang terlibat di dalam kebun kayu putih, tanaman kayu putih ini kan petaninya lumayan banyak. Jadi pada saat kayu putih ini nanti semuanya berhenti, yang terdampak bukan yang paling besar itu bukan industrinya, tetapi di masyarakat petani-petaninya. Makanya ya semoga kedepannya ada support dari pemerintah untuk melindungi petani-petani minyak kayu putih ini. Kemudian tetapi kita juga tidak berpasrah kepada kebijakan dari pemerintah, tetapi kita juga berupaya dari sisi industri, dari sisi penghasil minyak kayu putih juga kita pertama meningkatkan kualitas kita, Pak. Meningkatkan kualitas kita, kemudian bagaimana kita menekan HPP produksi kita, kemudian kita juga bagaimana kita membuat produk-produk turunannya, Pak. Jadi memang kalau kemarin contoh di tempat kami yang sebelumnya kami menjualnya curah dan curas, sekarang kami sudah mulai bagaimana membuat turunannya, baik itu menjual kayu putih dalam bentuk kemasan yang bisa dijual langsung ke end user. Kemudian kita juga bisa menjual kayu putih yang mempunyai aroma yang kekinian, Pak. Itu sama kita buat untuk diffuser lah. Kita juga selain itu kita juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat, Pak. Jadi selama ini masyarakat mengira bahwa eukaliptus dan minyak kayu putih ini Sama. hal yang sama. Ya, berbeda ya. Padahal minyak kayu putih ini dua hal yang tapi sebenarnya berbeda. Dari aromanya aja beda loh, Mas. Ya, dari aromanya berbeda. Kemudian sebenarnya juga kalau saya baca beberapa jurnal untuk eukaliptus juga tingkat alergennya juga lebih tinggi dari minyak. Oh ya, ada risiko alergi. Ya, lebih tinggi lah. Nah, tinggi dibanding minyak kayu putih. Kemudian mungkin juga ini juga butuh dukungan dari pemerintah. Bagaimana nih kedepannya minyak kayu putih ini selain tadi dari turunan-turunan yang pertama, ini bagaimana kayu putih ini kita arahkan untuk produk-produk yang berbasis kesehatan. Karena kan minyak kayu putih bisa buat kalau dari jurnal-jurnal itu bisa buat inflamasi, kemudian bisa membunuh virus dan bakteri, kemudian juga bisa buat untuk pneumonia. Nah, ini yang dibutuhkan kolaborasi nih, tidak hanya satu sektor saja, tetapi butuh lintas sektor nih. Baik itu dari teman-teman yang budidaya, teman-teman industri, kemudian teman-teman dari kedokteran, kemudian teman-teman dari farmasi. Ini waktunya untuk kita berkolaborasi bagaimana kayu putih yang kesannya hanya sebagai produk minyak gosok, minyak poles gitu, Pak, naik kelas itu produk-produk yang mempunyai nilai lebih tinggi. Harapannya dengan ini produk bisa memberikan nilai lebih tinggi, harapannya kesejahteraan petani pun meningkat. Ya sih, Pak, kabarnya. Ya, jadi ya saya kira ini sejalan lah dengan kebijakan pemerintah ya untuk hilirisasi ya. Dan teknologinya itu ada ya, kita pasti sudah bukan barang yang susah lah gitu ya. Tapi kembali lagi, Mas, itu bisa kita lakukan kalau supply bahan bakunya cukup. Dan supaya supply-nya cukup dan bisa melindungi petani, maka negara harus hadir melindungi petani
ya, melindungi pasar, ya. Itu langkah pertama dulu ya. Ini pasar untuk produknya petani ini harus dilindungi negara, itu langkah pertama. Langkah kedua kan hilirisasi tadi, ya. Hilirisasi kolaborasi, ya. Jadi industri farmasi, industri kesehatan, ya. Itu mulailah bersama-sama untuk membangun kembali supaya kita ini struktur ekonomi kita ini berubah. Karena apa? Karena dari zaman kolonial struktur ekonomi itu sampai sekarang belum berubah banyak. Artinya apa? Dari dulu kita ini menjual bahan baku, kemudian mengimpor barang jadi. Ini adalah struktur ekonomi zaman kolonial. Kemarin kita sempat mau bangkit, sekarang industri kita menurun lagi, terjadi deindustrialisasi. Ini tidak boleh. Kita harus balikkan lagi menjadi bangsa yang merdeka, ya. Kita dekolonialisasi ekonomi, gitu ya. Iya Mas, ya. Terima kasih banyak. Ini Terima kasih. semoga industri lanjutannya, industri hilirisasinya berlanjut, jadi kita bisa punya banyak produk yang berbasis berbahan baku kayu putih, ya. Terima kasih banyak, ya. Makasih banyak. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dari suara dari Rimba. Kita mengetahui persis dari perjalanan ini bahwa kondisi petani sangat terdesak akibat kebijakan pembebasan impor, sehingga bahan baku produksi kayu putih hampir 70% diimpor dan petani mengalami kesulitan. Kita berharap segera ada tindakan untuk memperbaiki kebijakan ini dan kembali memperkuat petani, ya. Negara kembali berpihak kepada petani sehingga petani lebih banyak yang sejahtera. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam lestari.